Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah kajian rutin setiap Kamis malam Jumat yang ketiga Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab yang berjudul Al-Wasailul Mufidah, sarana-sarana yang berfaedah lil hayati sa'idah, untuk meraih kehidupan yang bahagia. Ta'lif disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang dilahirkan wulida sanata sab' wa thalathimi'atin wa alfin, dilahirkan tahun 1307 Hijriah, wa tuwfiya, dan meninggal dunia sanata sit wa sab'ina wa thalathimi'atin wa alf, tahun 1376 Hijriah, di usia 69 tahun. Beliau mengatakan di kitabnya di halaman 22, Syekh berkata, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam," dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "idza da'a," apabila Nabi berdoa, bidoain, dengan satu doa, au arsyada ummatahu, atau beliau membimbing umatnya, ila duain, agar umatnya mau memperbanyak doa, fahuwa yahutsu, maka Nabi SAW senantiasa menganjurkan, memberikan motivasi dan dorongan, ma'al isti'anati billah, hendaknya doa itu disertai selalu meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diantara petunjuk Nabi, diantara sunnah beliau adalah mendahulukan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan untuk apa? Untuk senantiasa kita bisa istiqomah beribadah dan berdoa. Sebab ada orang berjamaah itu juga berdoa tetapi tidak bisa istiqomah.
Jadi kalau lama doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan ibadahnya, dia tinggalkan doanya, karena tidak pernah meminta kepada Allah pertolongan untuk bisa istiqamah. Padahal doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersabar di dalam kita berdoa. Dan yakinlah bahwa setiap doa yang kita panjatkan tidak akan sia-sia. Sekalipun doa-doa kita belum terkabul, setidaknya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi walaupun belum terkabulkan, setidaknya kita mendapatkan pahala karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan. Wat-tama'i, dan hendaknya doa itu disertai dengan sikap tomak, sangat menginginkan, sangat mengharapkan fi fadlihi, apa yang ada di dalam karunia Allah. Tomak, ingin apa yang ada di sisinya, itu bagus. Yang tidak boleh tomak kepada apa yang dimiliki manusia, itu tidak boleh. Tapi kalau tomak dengan apa yang dimiliki Allah, itu wajib kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tamak kepada hartanya manusia, tidak boleh. Alal jiddi, doa yang dipanjatkan dengan penuh keseriusan, wal istihadi, dan kesungguh-sungguhan. Jadi doanya itu harus serius dan sungguh-sungguh. Makanya doa itu akan dikabulkan kalau orang yang berdoa itu tidak ragu-ragu. Karena banyak orang yang berdoa seperti meragukan kemahakuasaan Allah untuk memperkenankan mengijabahi doanya seseorang. Doa seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dalam hadis yang hasan pernah bersabda, "Ud'u rabbakum," selalulah kalian, senantiasalah kalian berdoa memohon kepada Rabb kalian, "wa antum muqinuna bil ijabah," dalam keadaan kalian yakin doa kalian pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin para jemaah bahwa doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Doanya para pahlawan negeri ini yang berjuang dari Sabang sampai Merauke, yang kita bahas pahlawan-pahlawan yang beragama Islam saja. Alhamdulillah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 Agustus 1945, Allah mentakdirkan negeri ini merdeka, terbebas dari penjajahan yang lama. Negeri ini dijajah dari banyak penjajah, bahkan yang lama adalah negara Belanda menjajah negeri ini. Tapi dengan doanya mereka, para ulama kita, para santri, kaum muslimin semuanya, didukung dengan perjuangan mereka yang tidak kenal lelah, akhirnya Allah mengijabahi doa-doa kaum muslimin. Alhamdulillah kita sekarang merdeka. Ini adalah doa kita para jemaah. Fitahakkuki, dengan jadi sungguh-sungguh serius dan sungguh-sungguh fitahakkuki untuk terwujudnya doa itu, demi terrealisasinya atau terwujudnya doa kita itu. Lihusuli ma yad'u bihusulihi, untuk mendapatkan apa yang dia doai, apa yang dia doakan kepada Allah, dia memunajatkan kepada Allah supaya dia mendapatkan permohonannya. Wa tahalli, dan doa itu juga disertai dengan mengosongkan, membersihkan amma kana yad'u lidaf'ihi, dari apa-apa yang ketika dia berdoa itu dia berupaya untuk membersihkan dirinya dari hal-hal yang bisa mengotori hatinya dan doanya.
Apa yang bisa menghalangi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa-dosa. Makanya syariatnya para jemaah kalau kita berdoa itu agar kita memberikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita membaca sholawat, maka insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati kita bersih. Karena doa itu li'anna du'a muqarinun lil amal. Karena sungguhnya doa itu muqarinun lil amal. Dia akan senantiasa beriringan dengan amal. Jadi doa itu akan dikabulkan kalau senantiasa mengiringi amal. Makanya dalam ayat surat Al-Fatihah itu kita hafal semuanya, Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami ibadahi, kami sembah, satu-satunya zat yang kami sembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita akan ditolong oleh Allah kalau kita mau beramal dulu, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal abdu, maka seorang hamba itu yastahidu, dia bersungguh-sungguh, fima yanfa'uhu, dalam perkara-perkara yang bermanfaat kepada dirinya, fid dini wa dunya, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Jadi hamba itu harus sungguh-sungguh ketika dia melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk agama maupun dunianya, harus sungguh-sungguh. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya beri contoh ya. Anak-anak kalau dia ingin bisa membaca Al-Qur'an, ya harus sungguh-sungguh. Setiap hari dia belajar dengan ustadz atau ustadzahnya, kemudian dia datang dengan disiplin, kemudian dia mau mengucapkan, lisannya mau melafadzkan, mau menirukan gurunya, maka dia akan mendapatkan hasil. Tapi yang tidak sungguh-sungguh ya tidak bisa. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang sekarang menjadi ustadz atau kiai atau ustadzah atau bunyai yang bisa membaca kitab, itu sungguh-sungguh belajarnya bahasa Arab lama para jamaah. Akhirnya diberi kemudahan dalam agama maupun dunianya. Wa yas'ala rabbahu wa yas'alu rabbahu, dan seorang hamba itu hendaknya selalu memohon kepada Rabbnya, selalu memohon kepada Allah, najaha maqsadihi, kesuksesan atas apa yang dia niatkan selama ini. Mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kesuksesan atas apa yang menjadi niatan-niatannya. Ada orang berjamaah ingin haji tapi tidak bersungguh-sungguh, ya tidak bisa Pak. Kalau ingin haji harus bersungguh-sungguh. Pernah lihat viral Pak di media itu, jadi ada bapak-bapak, dia dinaikkan gerobak, beliau itu pemulung, karena bersungguh-sungguh menabung akhirnya bisa pergi haji. Ada seorang bapak tinggal di bekas kandang sapi ya, di Jawa Barat itu, bersungguh-sungguh menabung akhirnya bisa haji. Ada sebuah desa di mana itu, saya lupa itu, satu desa itu yang korban hampir seluruh penduduk desa. Ya, di mana itu, Gresik itu ya. Jadi korban sapinya saya berapa ratus, kambingnya juga begitu. Jadi sampai masuk viral itu, viral di media, saya lupa di daerah mana itu. Itu ternyata sungguh-sungguh. Padahal mereka pekerjaannya ada yang buruh tani, ada yang hanya paruan sapi, memelihara lembu. Tapi mereka bersungguh-sungguh setiap hari menabung, dan menabung. Akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'inuhu ala dzalik, dan hendaknya meminta pertolongan kepada Allah untuk doa-doanya itu, untuk niatan-niatannya itu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya santri berjemaah. Sekarang beliaunya sudah di kota Kairo, negeri Mesir. Negerinya siapa berjemaah? Nabi Musa, bukan negerinya Fir'aun ya. Negerinya Nabi Musa. Karena kita muslim ya. Negerinya Nabi Musa. Jadi
Masya Allah, sungguh-sungguh di pesantren. Temannya belum bangun, dia sudah bangun untuk sholat malam. Temannya ngobrol, dia baca Quran, murojaah. Temannya tidak masuk kelas, dia masuk kelas. Padahal asalnya santri ini biasa-biasa kemampuannya. Tapi karena sungguh-sungguh, akhirnya hafalannya bagus, bacaan Qurannya menjadi benar. Kemudian bisa bahasa Arab. Alhamdulillah kemarin tes ke Al-Azhar termasuk deretan yang nilainya tertinggi dan diterima, sekarang sudah di Al-Azhar Mesir. Nah, sungguh-sungguh akan diberi hasil para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sungguh-sungguh. Ada santri kami juga ya, dulunya kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Unbra, Pak. Fakultas Pertanian, jurusan agrobisnis. Umum ini ya. Berarti kemungkinan ini sarjana pertanian ya. Nah. Alhamdulillah. Setelah sebelumnya bahasa Arabnya minim, bacaan Qurannya masih belum sempurna. Setelah belajar kurang lebih di pesantren setahunan, kemudian berangkat ke Madinah, sekarang sudah mulai lancar berbahasa Arab. Maka perlu sungguh-sungguh. Ya, perlu sungguh-sungguh. Tidak bisa kita ini tidak sungguh-sungguh. Berdoa pun harus dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Tadi hadis Rasulullah tadi, ud'u rabbakum, mintalah, berdoalah kalian kepada Rabb kalian yaitu Allah Ta'ala, wa antum, dalam keadaan kalian itu muqinuna bil ijabah, kalian yakin bahwa doa-doa kalian akan dikabulkan, yakin dikabulkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu untuk hal yang bermanfaat bagi dirimu. Jadi untuk hal-hal yang bermanfaat kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, kata-kata mutiara, menjadda wajad, tahu semua ini. Menjadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan mendapatkan hasilnya, akan sukses. Syaratnya harus bersungguh-sungguh. Makanya Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kamu, bersemangatlah kamu, gigihlah kamu ala ma yanfa'uk, atas apa saja yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, apa kata Nabi? Lalu mintalah tolong kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh sudah bagus, tapi tidak cukup. Hanya sungguh-sungguh tapi tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak ya. Mungkin kan juga punya pengalaman pribadi. Dulu panjenengan satu kelas itu bukan yang ranking 1. Tapi yang ranking 1 itu tidak sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Kebalap bahasa Jawanya. Yang tidak ranking 1 menjadi pegawai negeri, menjadi ini, bahkan kuliah S2, S3. Yang dulu ranking 1 cuman berhenti di SMA itu banyak, Pak. Sekarang yang jadi dosen-dosen itu belum tentu yang dulu ranking 1. Kenapa? Karena dia meremehkan, merasa cerdas, temannya mungkin agak diremehkan. Tapi temannya yang ini sungguh-sungguh. Saya punya teman, para jemaah. Karena ini bukan ghibah, boleh mudah-mudahan beliau menonton saya. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Solahuddin MAG. Beliau ini putranya tokoh Muhammadiyah di Mataram sana. Kemudian bertemu dengan saya mondok di pondok pesantren ya, An-Nur Litulab. Disingkat Pesma An-Nur, pesantren mahasiswa An-Nur. Jadi yang belajar di situ kebanyakan anak-anak yang kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan anak-anak yang kuliah di ITS waktu itu. Waktu itu belum ada yang dari UNER, kebanyakan anak-anak yang kuliah di IAIN, mahasiswa-mahasiswa. Beliau itu bukan ranking awalnya, bener ini beliau kalau mendengarkan mungkin bukan ranking awalnya. IPK-nya hanya 3,1 kurang lebih. Tapi rajinnya, Masya Allah, kegiatan yang baik-baik diikuti, sampai ikut menwa, tahu ya, resimen mahasiswa itu. Ikut menwa, ikut ini, mungkin dulu pernah cita-cita jadi tentara mungkin ya. Akhirnya setelah S1 jadi asisten dosen. Kemudian kuliah S2, kuliah S3, sekarang sudah profesor doktor.
Masya Allah, di usia 49 tahun, tua saya 1 tahun, ya, sekarang sudah profesor doktor. Kenapa? Bersungguh-sungguh. Seorang yang bersungguh-sungguh pasti akan menuai hasilnya, memanen hasilnya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan kamu merasa lemah. Tidak boleh kita lemah semangat, patah semangat. Yang dimaksud di sini wala ta'jiz adalah al-kasal, jangan bermalas-malasan. Jangan merasa lemah itu apa? Jangan bermalas-malasan. Kebanyakan anak muda tidak sukses karena bermalas-malasan. Tidak boleh dalam Islam bermalas-malasan. Wa idza asabaka syai'un, apabila menimpamu sesuatu, kamu ditimpa sesuatu, fala taqul, maka jangan engkau katakan, kata Nabi, lau anni fa'altu kadza, seandainya aku melakukan yang seperti ini, kana kada wa kada, pastilah akan demikian dan demikian. Tidak boleh. Walakin, akan tetapi ucapkan, ucapkan qadarullahi, ini adalah takdir kehendak Allah, ini adalah takdir ketentuan Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia perbuat. Apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia perbuat. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang bagus, ucapkan apa? Qadarullah. Kalau kita bahasa Indonesia kan, ini sudah takdirnya Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang dikehendaki pasti akan Dia perbuat. Sehingga kita tidak stres, kita tidak murung, ya, kita tidak sedih berlebihan. Kenapa? Karena pasti di balik takdirnya Allah ada hikmah yang tersembunyi yang banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Fa inna lau, karena sungguhnya kata-kata lau taftahu akan membuka amalas syaitan, amalnya syaitan. Jadi tidak boleh kita mengatakan seandainya demikian, andaikan saya kemarin begitu, maka tidak akan begini. Tidak boleh dalam Islam. Kalau sudah terjadi, qadarullah, ini sudah ditakdirkan Allah, wa ma syaa fa'al, maka apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia perbuat. Dari hadis ini pelajaran yang bisa dipetik apa? Disuruh kita bersungguh-sungguh, kita disuruh gigih, semangat ketika menjalani apa yang bermanfaat. Selama itu bermanfaat, semangat. Jangan patah semangat selama itu bermanfaat. Panjenengan tahulah tokoh-tokoh negeri ini, ya, seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman rahimahullah. Itu siapa, Pak? Ada yang tahu? Jenderal Sudirman ini siapa? Guru SMP Muhammadiyah itu, Ustadz itu. Tapi kemudian ikut inilah yang kemiliteran Belanda, apa itu namanya? Bukan, yang satu itu peta Jepang yang Belanda apa, Pak? Namanya kok lupa saya. Apa, Pak Andi? Apa? Hah? Kenil ya, Kenil. Akhirnya karena beliau ini jabatannya paling tinggi waktu itu, kalau tidak salah letkol atau kolonel, akhirnya dinaikkan menjadi langsung naik 4 tingkat, langsung bintang 4, karena tidak ada yang paling tinggi kecuali beliau. Setelah itu Jenderal Urip Sumoharjo kan wakilnya begitu, kalau tidak salah begitu kisahnya. Akhirnya naik langsung, karena Indonesia belum punya panglima waktu itu, langsung dinaikkan beliau. Itu loh guru SMP Muhammadiyah, guru agama, ustadz itu menjadi jenderal. Jadi kita harus bangga, Pak, ustadz jadi jenderal, beliau ini harus bangga kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau cucunya, putranya sekolah di madrasah itu pasti gagal. Tidak, banyak yang berhasil, Pak, sekolah di madrasah itu. Contohnya Jenderal Sudirman ini menjadi teladan. Beliau itu hampir tidak pernah lepas dari sholat malam, duha, itu kisahnya begitu. Itu pasukannya beliau itu tahu semuanya. Bahkan beliau ini sering puasa Senin, Kamis, dan tidak pernah beliau itu kalau batal kecuali berwudu, jadi menjaga wudu. Makanya Belanda berupaya untuk membunuh beliau, tidak berhasil. Beliau meninggalnya karena penyakit. Padahal diincar oleh Belanda ini, menjadi incaran Belanda. Tapi tidak bisa Belanda membunuh beliau karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwudu itu, menjaga wudu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selamat terus, padahal diincar mau dibunuh. Kan mudah itu, gampang niteni Panglima Sudirman itu kan, kelihatan pokoknya yang ditandus jelas
itu panglimanya kan gampang. Beliau juga beda dengan tentara yang lain, badannya beliau kurus tinggi kan mudah dideteksi. Tapi alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya bersungguh-sungguh. Kemudian minta tolonglah kepada Allah. Jangan sampai minta tolong kepada selain Allah karena itu kesyirikan. Kalau minta tolong kepada Allah itulah tauhid dan itulah ikrar kita setiap harinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tidak boleh merasa lemah, yaitu bermalas-malasan. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2664 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dibandingkan orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, namun masing-masing orang beriman itu tetap ada kebaikannya. Jadi orang beriman itu semua punya kebaikan. Kalau orang yang kufur tidak punya kebaikan. Tapi orang beriman yang manakah yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah? Seorang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mukmin yang lemah yang bermalas-malasan. Lalu Syekh mengatakan, Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, fajama'a sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bainal amri bil khirsi, antara perintah beliau untuk semangat dan gigih alal umurin nafi'ah, untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat, fi kulli halin, dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi apapun disuruh kita tetap semangat. Wal isti'anati billah, dan untuk meminta tolong kepada Allah. Wa adamil inqiyadi lil ajzi, dan tidak kemudian tunduk kepada kelemahan. Alladzi huwa, yang dimaksud kelemahan di sini adalah al-kasalu, kemalasan, ad-daru, yang membahayakan diri kita. Saya mau tanya para jamaah, kalau kita misalnya semua hidup kita dicukupi orang tua, misalkan orang tua kita kaya raya, kita dicukupi, dapat warisan banyak, dapat hibah banyak, tapi kita tidak berbuat apa-apa, di rumah itu hanya duduk, makan, tidur, penyakitan tidak? Penyakitan pasti. Tapi kalau kita beraktivitas, pagi kerja, pulang siang, ya memang kadang-kadang kita juga sakit, tapi tidak seperti orang yang hanya bermalas-malasan. Apalagi ya, orang tuanya sudah meninggal, yang sukses itu orang tuanya. Banyak Pak, tetangga-tetangga kami, anak-anak muda, diwarisi warisan banyak, orang tuanya sudah meninggal, dia tidak bisa menjalankan usaha orang tuanya, bangkrut itu banyak. Karena dulu mungkin orang tuanya tidak mendidik, hanya diujo, diujo itu bahasa Indonesia ya Pak, hanya dimanja ya, dilulu, dimanja, diberi, begitu orang tuanya meninggal, gak iso nyambut gawe, tidak bisa bekerja dia, habis Pak. Padahal saya tahu punya toko, punya rumah, mobil, semuanya habis sekarang, dijual semuanya. Karena apa? Waktu itu anaknya pemabuk, mungkin judi saya tidak tahu lah, tapi kalau mabuk saya tahu. Dibuat mabuk, dibuat ini, dibuat itu, harta berapapun juga akan habis. Berjamaah rahmati Allah Ta'ala. Apalagi kalau sudah kena judi bola itu Pak, habis-habisan itu, bukan hanya puluhan juta, ratusan juta pun habis-habisan itu. Banyak yang bangkrut gara-gara itu. Makanya anak-anak muda ini perlu dididik untuk mereka menjadi generasi muda yang tangguh ya. Jadi anak-anak bukan hanya dilulu, diujo, dicukupi saja, tapi juga dididik mereka. Sebab kalau tidak demikian nanti mereka menjadi naudzubillah min dzalik ya, anak mama bahasanya ya, anak papa, tidak bisa berbuat apa-apa, bekerja tidak bisa, ini tidak bisa, karena menjadi anak mama dan anak papa. Wa bainal istislami, dan Nabi juga mengajarkan untuk berserah diri lil umuril madiyati, atas perkara-perkara yang telah berlalu,
an-nafidati, dan sudah terlaksana. Jadi perkara-perkara yang sudah berlalu sudah berserah diri kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Jangan terlalu kita menyedihkan perkara yang lampau. Makanya hamba-hamba Allah yang dikenal dengan wali-walinya Allah, kan ada ayat yang berbunyi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-walinya Allah itu tidak memiliki rasa takut menghadapi masa yang akan datang, karena mereka itu yakin Allah akan menolong hamba-hambanya. Bagaimana tidak yakin, wong ayatnya itu banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi dan jalan keluar atas segala problem kehidupannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan kepadanya rezeki tidak dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepadanya maka Allah akan memberikan kecukupan. Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Maka kita yakin bahwa orang yang bertakwa itu akan ditolong. Walahum yahzanun, dan orang yang menjadi wali-walinya Allah, kekasihnya Allah itu tidak bersedih hati ketika mengingat masa yang telah lampau. Karena kalau bersedih hati mengingat masa yang lampau, maka kita tidak akan maju, Pak. Karena menyedihkan terus hal-hal yang telah lewat, tidak akan maju. Tapi kalau seorang memandang masa depan dengan pandangan optimis, masa lalu biarlah berlalu, kita maju ke depan dengan pandangan yang penuh optimis pertolongan dari Allah, maka itu yang akan mendatangkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahadati qada'illahi wa qadari, dan juga ya, menyaksikan apa yang Allah putuskan dan apa yang Allah takdirkan. Di sini ada kata-kata qada dan qadar. Mungkin Bapak pernah dengar dari beberapa ustadz, qada itu kalau sudah terjadi dan kita bisa melihat atau mendengar. Qadar itu yang ada di Lauh Mahfud. Dua-duanya wajib diimani. Qadar itu takdir, artinya ketentuan. Qada itu keputusan. Jadi sekarang saya ada 2 minuman, ini berarti sudah diqada ini. Takdirnya kemarin belum tahu saya kalau ada 2 minuman di sini. Ya, ini namanya qada, Pak. Qadar yang ada di Lauh Mahfud tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Tapi qada ya, ini yang ada di depan mata kita. Lah kenapa kok Rasul tidak mengatakan wa tu'mina bil qada'i, tapi kok bil qadari? Ada yang tahu, Pak? Kenapa kok takdir disebutkan? Kalau qada banyak yang bisa iman di depan mata, tapi kalau takdir masih belum tahu, sulit orang mengimani. Makanya yang disuruh untuk kita mengimani qadar. Nanti qada mudah, oh sudah diqada Allah. Hari ini misalnya kita hanya dapat untung dari dagangan kita 50.000, kemarin dapat 70.000 dan seterusnya. Maka seorang muslim ketika menyaksikan itu semuanya, dia tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa ja'alal umura qismaini, dan Nabi menjadikan perkara-perkara yang ada di dunia ini terbagi menjadi 2. Qisman, satu bagian, yumkinu al-abdu as-sa'ya fi tahsilihi, memungkinkan bagi seorang hamba untuk berupaya memperolehnya. Jadi ada perkara itu bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh. Au tahsili ma yumkinu minhu, atau mendapatkan apa yang mungkin dari perkara tersebut. Au daf'ihi, atau menolaknya. Au takhfifihi, atau untuk meringankannya. Fahada yubdi fihil abdu majuhudah, maka bagian yang pertama ini, jenis yang pertama ini, maka hendaknya seorang hamba menampakkan kesungguh-sungguhannya. Setelah dia sungguh-sungguh, wa yasta'inu, dia meminta pertolongan bima'budihi, kepada sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara di dunia ini dibagi oleh Nabi 2. Pertama, ada yang bisa kita dapatkan atau bisa kita tolak. Contoh apa yang bisa didapatkan? Kita bisa mendapatkan kesembuhan, kita bisa sehat. Apa yang bisa tolak? Kita bisa menghindarkan diri kita dari penyakit dengan kita berobat, misalnya datang ke dokter berbekam, ya,
atau kita fasdu, atau minum madu, atau minum habatus sauda, atau minum obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, itu namanya menolak. Kita tidak ingin miskin, kita bisa menolak kemiskinan dari diri kita. Ini perkara yang pertama. Atau kita ringankan. Ada orang ya, dia dapat obatnya belum bisa dikehendaki oleh Allah untuk mendatangkan kesembuhan, tapi bisa meringankan penyakitnya. Ada kan? Obat itu bisa meringankan penyakit kita, tapi Allah belum mendatangkan kesembuhan. Tapi di sini dituntut seorang hamba tetap bersungguh-sungguh, diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah sesembahannya. Kemudian jenis yang kedua, perkara yang kedua, wa qisman, dan perkara yang kedua adalah la yumkinu fihi dzalik, hamba tidak mungkin mendapatkan hal itu. Fahada yatma'innul lahul abdu, maka di sini hamba harus berupaya untuk tentram dan tenang menghadapinya. Wa yardha, dan ridho. Apa itu? Misalnya ada keluarga kita yang meninggal, sudah tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah meninggal, Pak. Apa bisa orang meninggal kemudian dihidupkan lagi? Ya tidak bisa, ya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa kita. Maka ketika menghadapi hal begini harus ridho. Makanya tidak boleh ketika kita ya kehilangan orang-orang yang kita cintai kemudian kita melakukan niyahah, namanya apa niyahah itu? Meratap. Karena itu membuat kita semakin tidak ridho, Pak. Tapi kita mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu bisa ridho nantinya kita. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami ini, lillah milik Allah semuanya. Istri milik Allah, ibu-ibu suami milik Allah, putra-putri kita milik Allah, cucu-cucu panjenengan bapak-bapak milik Allah, ya kan? Menantu juga milik Allah. Kapan hari saya bertakziah, ada jamaah saya rutin itu ngaji dengan saya sejak tahun 2006, Pak. Untuk wangu ini. Berarti sudah berapa itu? Kalau 2006, 19 tahun, Pak. Ngantos sepuh, ngantos pensiun, dinas di kesehatan beliau. Kemudian saya dengar kabar putrinya sakit, minta doa sampai wafat. Sampai wafat. Coba, kadang-kadang diuji, ada yang wafat padahal bapaknya masih sehat, sudah sepuh, ada yang putrinya wafat, ada yang istrinya wafat, ya, ada yang suaminya wafat. Berapa waktu lalu juga begitu. Ada jamaah kita suaminya wafat. Sebelumnya istrinya masih muda, melahirkan wafat. Maka dituntut kita dalam kondisi yang demikian ini apa? Kita menenangkan hati kita supaya bisa ridho. Tadi ucapan seperti itu tadi. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, hanya kepada Allah rajiun, kami akan kembali. Apalagi kalau mau mengucapkan ini, Allahumma jurni fi musibati, seperti Ummu Salamah itu. Akhirnya diganti oleh Rasulullah yang lebih baik, kan meninggal Abu Salamah kan radhiyallahu anhu, Ummu Salamah sedih. Kemudian dia sempat mengucapkan kata-kata begini, apa ada laki-laki sebaik suamiku? Ini ibu-ibu mungkin kalau sudah karung cinta dengan suaminya mungkin mengatakan begitu. Tidak ada yang bisa menggantikan suamiku. Wah, sampun ngoten nggih. Ternyata diajari Nabi, baca ini wahai Ummu Salamah, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku. Wakhlufni khairan minha, berilah ganti kepadaku yang lebih baik. Ternyata gantinya siapa? Rasulullah SAW. Beliau dipinang, dinikahi oleh siapa? Rasulullah SAW. Baru Ummu Salamah itu ngeh itu apa? Tersadarkan ternyata kalau berdoa itu diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Wa yusallimu, kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan segala upaya dan usahanya kepada Allah. Wala raiba, dan tidak diragukan anna mura'ata hadzal asli, sesungguhnya memperhatikan pokok dan prinsip ini, sababun lisurur, akan menjadi sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Kemudian wazawalil hammi wal ghammi, dan menjadi sebab hilangnya kesedihan yang menimpa diri maupun kesedihan akan masa yang akan datang. Jadi seorang yang dia betul-betul ya selalu bersungguh-sungguh menjalankan yang bermanfaat dan dia selalu meminta pertolongan kepada Allah
dan dia tidak malas, dan ketika ditimpa musibah dia mengucapkan ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semuanya sudah dikehendaki oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan diperbuat. Ini adalah takdirnya Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti diperbuat, pasti akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mendatangkan kebahagiaan dan bisa menghilangkan segala kesedihan dan kegundahan. Faslun, fasal berikutnya, Syekh mengatakan, wa min akbaril asbabi, di antara sebesar-besar sebab-sebab linsyirahil sadri, untuk ya dada itu bisa menjadi lapang, wa tuma'ninatihi, dan menjadi tenang atau tentram, adalah al-iktsaru, memperbanyak min dzikrillah, memperbanyak zikir mengingat Allah. Jadi kalau hati kita sedih, Pak, napa sumpek, rupak, apa cimbek, cibek, pokoknya begitu. Pokoknya dada ini tidak bisa lapang, maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lidzalika ta'tsiran, karena sungguhnya zikir itu memiliki ta'tsiran, pengaruh ajiban, yang menakjubkan. Jadi zikir itu ada pengaruh yang menakjubkan. Finsyirahi sadri, yang bisa membuat lapangnya dada, wa tuma'ninatihi, dan menjadi tenangnya dada, wa zawali hammihi wa ghammihi, dan bisa membuat hilang kesedihan dan kegundahan. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wonten ingkang pirsa Pak Purnomo saking Lamongan. Nah ini kan terkenal ya. Rata-rata ODGJ yang ditemukan Pak Purnomo itu setelah dibersihkan, dipotong rambutnya, dipotong kukunya, dibersihkan, nanti diajak apa? Zikir dan baca Quran dan sholat. Sembuh, Pak. Sampai ada dikasih modal itu, dipulangkan, diberi modal, dibeli rombong, suruh jualan itu. Karena orang-orang seperti itu ketika dapat masalah bukan kembali kepada Allah, bukan ke masjid, Pak. Dua masalah malah mabuk. Akhirnya apa? Stres dia. Begitu sudah stres, tidak ada yang menasihati dia, bertambah gawat, akhirnya apa? Gila. Akhirnya kena penyakit junun. Maka di sini ya, zikir itu bisa membuat hati menjadi lapang dan tentram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan senantiasa berzikir mengingat Allah, hati-hati kalian akan menjadi tentram. Saya tambah sedikit, kemudian kita sudahi, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Falidzikrillahi, maka berzikir mengingat Allah itu memiliki asarun, pengaruh azimun, yang agung, yang besar, fi husuli hadzal matlubi, untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau dicari ini, li khasiyatihi, apa yang dicari ini berupa hal-hal yang istimewa, walima yarjuhu, dan terhadap apa yang diharap-harapkan oleh al-abdu, seorang hamba, fi thawabihi, berupa pahala dari zikir, wa ajrihi, maupun ganjarannya. Jadi zikir itu bukan hanya mendatangkan ketentraman jiwa, tapi juga pahala dan ganjaran. Makanya bacaan itu loh, Pak, subhanallah bihamdih itu, masya Allah, ringan di lisan tapi berat di mana? Di timbangan itu. Ringan di lisan, ya tak? Kalimatani, ya, khafifatani ala lisan, ada dua kalimat ringan diucapkan lisan, tsaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Apa itu bacaannya? Subhanallah wa bihamdih, ya, subhanallahil azim, ringan sekali diucapkan oleh lisan, namun berat dalam timbangan amal kebajikan. Mudah-mudahanlah para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian yang singkat ini ya, walaupun 1 bulan sekali, setidaknya kalau kita mengkaji ini kan Pak, ini kan kitab, sebenarnya kitab ini ya, kitab Tazkiyatun Nufus namanya, pembersihan jiwa. Karena dengannya kita akan bisa bahagia. Kan ini sarana yang bermanfaat, yang berfaedah untuk meraih kebahagiaan hidup. Di antaranya adalah apa? Memperbanyak zikir. Mungkin kita kalau sedih atau rupek,
sumpek, jibek, kurang zikir. Diperbanyak apa? Zikirnya. Jangan cepat-cepat pulang Pak ya. Zikir di masjid, terutama subuh menika lho. Khususipun bapak-bapak sing mungkin dinesipun masih jam 7 atau yang sudah pensiun, perbanyak zikir dulu. Jangan buru-buru pulang ya. Zikir dulu, terutama zikir pagi petang di luar sholat itu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nus. Itu ada kemarin jamaah saya. Beliau itu dapat jabatan tambah apa namanya, tidak bisa tenang. Karena orang itu kalau dapat jabatan Pak, itu banyak masalah yang apa? Akan datang itu, menumpuk, harus diselesaikan di mejanya dia. Kemudian apa yang terjadi Pak? Alhamdulillah, dia minta kepada pimpinan yang lebih atas supaya pimpinan yang lama yang sudah pensiun itu masih dikaryakan untuk membantu dia, karena dia masih muda Pak. Jadi dia menjadi kepala PDAM di Kecamatan Pare. Masih muda, jamaahku loh, masih muda. Nah, yang sudah pensiun ini dia minta supaya dikaryakan, maksudnya untuk membantu dia, karena dia kurang pengalaman untuk mengurus itu. Kemudian dia cerita Pak, tapi Ustadz, yang paling membuat saya tentram dan bisa menjalankan tugas ini, saya biasanya membaca zikir itu kurang, jadi rajin saya. Saya rajinkan membaca zikir, hati saya menjadi tenang dan saya bisa menyelesaikan urusan-urusan itu, Masya Allah. Ini kadang-kadang orang tidak berpikir seperti itu Pak. Wah puyeng aku, stres aku, akhirnya lari ke karaoke, lari ke minuman keras, lari ke pil koplo, bukan, lari ke masjid Pak. Datangi masjid ya. Ya itu nanti selesai urusannya, ikuti pengajian, selesai urusan Pak. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Berjamaah rahmatullah taala. Nabi Ayub ketika diuji dengan berbagai macam ujian apa saja Pak? Hartanya habis terbakar, rumahnya juga, kemudian kebunnya, anak-anaknya meninggal, istrinya pun tidak taat kepada beliau. Beliau hanya memperbanyak apa? Zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini kurangnya apa Pak? Lisan kita banyak ghibah, ngerasani orang ya daripada zikir. Maka diperbanyak zikir nggih Ibu nggih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cobi panjenengan pas sedih, ucapkan itu sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan dilapangkan dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asar Kota Jombang dan Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam kesempatan malam hari ini. Semoga duduknya kita di masjid ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pahala dari amal soleh tersebut kelak bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun albirru liman ittaqa wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.